Shalom, selamat malam Jemaat GPPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online kategori Kalan Ministry, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersepakat di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kemurahan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Buat hidup kami tetap setia kepada Tuhan, buat hidup kami terus memandang kepada Tuhan. Kami akan memuji-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang berbahagia karena kehadiran Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun saat ini, percayalah sukacita Tuhan penuhkan bagi setiap kita karena kehadiran-Nya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari setiap kita yang berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Yes, amin. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Mari katakan dengan bersyukur kepada Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Malam ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam ibadah KKR. Kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab atau surat Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, ini adalah keyakinan iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita semua adalah orang-orang pemenang. Orang percaya itu adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita ingat dalam suatu peristiwa reproduksi di mana ketika seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan, maka ada sekitar 2 juta sel sperma yang akan berjuang, ya, saling berjuang, saling berebutan untuk membuahi satu sel telur, dan hanya satu yang berhasil. Jadi kita adalah seorang pemenang. Minimal kita adalah seorang pemenang. Apalagi kita adalah orang yang percaya. Jadi kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali banyak mengalami masa-masa itu ya. Ada masa enak, ada masa yang tidak enak itu ya. Kalau dalam saat ini kita akan melihat bahwa dalam kehidupan kita akan tahu bahwa kita terkadang mengalami masa yang dinamakan masa penyertaan Tuhan, ya. Hidup kita enak, hidup kita sejahtera, kita doa dijawab Tuhan, ya. Hidup kita penuh sukacita, ya. Ketika kita belajar firman Tuhan mungkin kita bisa mudah mengerti gitu ya. Itulah masa penyertaan. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan menuliskan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang-orang percaya adalah orang-orang yang selalu disertai oleh Allah, ya. Di sini dikatakan penghibur, Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, orang-orang percaya. Saudara, masa penyertaan itu masa yang enak. Kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Doa dijawab. Sekali lagi, ketika kita berdoa, dengan mudah kita merasakan jawaban Tuhan. Kita mendapatkan jawaban Tuhan. Hidup kita rasanya sejahtera, ya, sukacita, gitu ya. Dan tetapi jangan lupa, ya, terkadang kita juga mengalami masa tenang, ya. Saya akan bacakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-88 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Nah, di situ saudara, seakan-akan Tuhan membiarkan kita di dalam masa tenang, seakan-akan, saya katakan seakan-akan, ya, karena pada dasarnya tidak gitu ya. Tapi namanya manusia seringkali hidup dengan perasaan. Kita merasakan, ya, doa nggak dijawab-jawab gitu ya. Rasanya ibadah juga rasanya kok hambar, kosong, ya. Saudara, bisa kita mengalami seperti itu. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami seperti itu. Saudara, para tokoh-tokoh Alkitab seringkali juga mengalami hal seperti itu. Ayub sendiri juga merasakan terkadang ketika dia mengalami ujian, Tuhan tidak tolong-tolong gitu ya. Seakan-akan Tuhan meninggalkan. Padahal tidak. Saudara, ini yang namanya masa tenang. Dan yang lebih berat lagi adalah masa ujian. Ya, masa ujian, ya, kita akan lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Daniel 12 ayat yang ke-10. Kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, ini yang namanya masa ujian. Banyak, pasti ya, tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah. Dalam hidup kita pasti mengalami masalah, baik itu kecil, baik itu besar, ringan atau berat. Tapi dalam masa ujian ini biasanya masalah yang berat gitu ya. Entah itu sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sosial, ya, kita relasi dengan teman, relasi dengan keluarga, itu bisa terjadi konflik atau pertikaian dan lain sebagainya gitu ya. Saudara,
seringkali kita bisa mengalami masa seperti itu. Dan kuncinya apa supaya kita bisa lulus atau menang dalam masa ujian? Yaitu kita mau terus belajar firman Tuhan. Saudara, ibaratnya kalau anak sekolah ya ada masa tenang ya. Masa tenang itu dikasih kesempatan oleh guru kita untuk belajar. Supaya apa? Supaya ketika ujian nanti bisa lulus. Kalau masa tenang nggak dipakai belajar, ujian bisa lulus, bisa sih, tapi mungkin nyontek ya, itu kan nggak benar gitu ya. Atau mungkin jawabannya ngawur ya ujian dan akhirnya jelas nggak lulus gitu ya. Ya tentu saja kita tidak mau seperti itu. Jadi saudara, kita mau belajar terus mengisi kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita mengalami masa penyertaan ya kita tidak abe, kita tidak enak-enakan ya. Jadi saudara, kita lihat teladan atau contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mengalami masa penyertaan dari Allah ya, dia kan memang juga Allah, tetapi dia kan mengalami masa tenang, masalah ujian juga gitu ya. Ketika dia dalam penyertaan, dia melakukan mujizatnya ya. Ketika melakukan mendoakan orang sakit bisa sembuh, bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan ya, memberi makan, mujizat makan, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang ya. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu masa penyertaan Allah ya. Tetapi dia juga pernah mengalami masa tenang ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kenapa? Karena dia sedang menghadapi persiapan untuk menghadapi masa ujian ya, ujian. Saudara, masa ujian, dan kita tahu ceritanya Tuhan Yesus lulus, Tuhan Yesus berhasil menjalani semua misi ya, misi penderitaannya itu ya, misi demi untuk menebus manusia yang berdosa itu ya. Jadi saudara, kuncinya adalah kita belajar firman Tuhan, kita belajar mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat contoh yang lain gitu ya, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Saya bacakan ini ayat yang 24 gitu ya, 24 sampai ya 24 ayat 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 31. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepadanya orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. 31. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Saudara, di sini Raja Samaria mengalami pengepungan dari Raja Aram Ben-Hadad, sehingga negeri Samaria, kerajaan Samaria ini mengalami kelaparan yang begitu hebat. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah ayat 26, di mana ada seorang ibu yang berharap pertolongan kepada seorang raja. Jadi yang pertama, rahasia supaya kita menang, jangan pernah mengandalkan manusia. Memang ini ceritanya miris gitu ya, bagaimana seorang ibu karena kelaparan janjian dengan ibu yang lain, memasak anaknya sendiri, membunuh dan memakan anaknya sendiri gitu ya. Tetapi ternyata ibu yang satunya tidak mau membunuh anaknya gitu ya. Jadi ini mirip kisah dengan Salomo, kisah yang dialami Salomo, tapi beda konteks gitu ya. Dan di sini jelas Raja Samaria
adalah bukan raja yang takut akan Tuhan. Buktinya apa? Dia sudah beberapa kali tolong oleh Nabi Elisa. Dia masih malah mau menyalahkan Nabi Elisa, bahkan mau membunuh Nabi Elisa gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama ketika supaya kita jadi pemenang, jangan pernah mengandalkan manusia. Ya, jangan pernah mengandalkan manusia, baik itu orang lain ya. Ini raja loh yang diandalkan, tetapi tidak bisa menolong apapun ya, tidak bisa. Jadi tidak boleh mengandalkan manusia, lantas mengandalkan siapa? Ya, kita lihat pasal yang ke-7 ayat 1, 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi saudara, awalnya itu karena kelaparan sampai harga-harga barang mahal. Sebuah kepala keledai itu 80 sikal perak gitu ya. Seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal. Sekarang Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan bahwa besok kira-kira waktu ini gitu ya, waktu saat itu gitu ya, kira-kira sesukat tepung terbaik itu cuma harganya sesikal. 2 sukat jelai akan berharga juga sesikal. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu kebalikan dari kondisi yang sebelumnya. Jadi supaya kita menjadi pemenang, kita tidak boleh mengandalkan manusia, sebaliknya. Atau langkah yang tepat, kita harus mengandalkan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Yohanes 15 ayat yang kelima, firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima, itu dikatakan demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, kuncinya supaya kita bisa melebihi dari pemenang, menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan, tinggallah dalam Tuhan, percayalah pada Tuhan, belajarlah pada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan orang lain gitu ya. Saudara, saya pernah membaca suatu kalimat yang cukup indah gitu ya. Ketika kita dalam masa yang enak ya, ketika dalam masa yang enak, dalam masa yang tenang, masa yang enak, penuh sukacita, penuh keberhasilan, damai sejahtera, lantas di saat itu kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Kita ya ini bukan dalam arti kita murtad, tidak, tapi seakan-akan kita melupakan Tuhan gitu ya. Saudara, saat itulah kelemahan kita. Saat itulah kelemahan kita. Tapi justru ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita dalam penderitaan, percobaan yang begitu berat, dan kita berharap sepenuhnya pada Tuhan, saat itulah kekuatan kita. Saat itulah kekuatan kita. Jadi saudara, intinya supaya kita ini menjadi pemenang, jangan mengandalkan diri sendiri, andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Saudara, Nabi Elisa itu dipakai Tuhan. Dia meneruskan Nabi Elia ya, pelayanan Nabi Elia gitu ya. Dan dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya pada Tuhan. Ya, percaya pada Tuhan. Ya, tindakan iman yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu menandakan bahwa dia betul-betul percaya firman Tuhan. Firman Tuhan pasti terjadi dan betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Israel Samaria akhirnya ditolong Tuhan sehingga musuhnya itu dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan ya, tanpa peperangan ya. Saudara, seringkali kalau kita lihat di dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 6 tadi gitu ya, seringkali tekanan hidup, masalah yang kita hadapi itu membuat kita meragukan atau membuat kita lupa Tuhan atau tidak percaya sama Tuhan. Itu salah. Justru ketika kita mendapat masalah yang berat sekalipun, semakin kita percaya pada Tuhan, semakin kita ingat sama Tuhan gitu ya. Jadi ironis sekali Raja Samaria ini ya, justru malah menyalahkan Elisa gitu ya. Justru malah menyalahkan Nabi Elisa gitu ya. Tapi ya, Nabi Elisa kan tidak melihat rajanya yang jahat, rajanya yang tidak percaya Tuhan. Nabi Elisa melihat rakyat Israelnya, rakyat Samarianya gitu ya. Dan Tuhan menolong
rakyat atau negara Samaria ini, negara Israel Samaria ini karena Nabi Elisa gitu ya, karena pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang pertama jangan mengandalkan manusia. Yang kedua percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Dan yang ketiga kita harus setia dan berani bayar harga. Kita lihat ya, saya bacakan lagi aja ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 31. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 31 dan 32. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu, ya Elisa menyebut Raja Samaria sebagai si pembunuh itu ya, menyuruh orang untuk memenggal kepalaku. Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Ya, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah, ini kan ironis gitu ya. Raja Samaria mengalami masalah yang berat, justru sikapnya malah salah, justru malah menyalahkan Tuhan. Ya, tetapi Elisa dengan tegas mengatakan ayat 1, pasal 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, Nabi Elisa berani, setia dengan firman Tuhan, setia dengan janji firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan dan berani bayar harga. Dia berani mempertaruhkan nyawanya dengan berani menyampaikan firman Tuhan yang seakan-akan kontras atau seakan-akan tidak ada harapan sama sekali. Tetapi Nabi Elisa dengan percaya ya akan firman Tuhan, akan janji firman Tuhan, bahwa keadaan akan dibalik 180 derajat, dari yang kelaparan akan menjadi kelimpahan karena memperoleh kemenangan. Jadi saudara, mari berani bayar harga. Ya, Wahyu pasal 2 ayat 13 saya bacakan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Saudara, di sini jemaat di Pergamus itu dipuji gitu ya, karena mereka adalah berani bayar harga. Mereka dikatakan walaupun diam di takhta iblis itu menggambarkan tempat penyembahan berhala ya, suatu kota ya, Pergamus yang banyak penyembahan berhalanya, tapi dikatakan mereka tidak menyangkal imannya ya. Mereka setia, saksi yang setia gitu ya, seperti Antipas juga gitu ya. Jadi saudara, berani bayar harga, maka kita akan menjadi orang yang pemenang, lebih dari pemenang. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di ibadah KKR ini bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Yang pasti Allah itu selalu menyertai kita. Tetapi andai kata kita menghadapi masalah, pencobaan yang berat sekalipun, seakan-akan Allah tidak menolong kita, Tuhan membiarkan kita, saudara, itu adalah perasaan kita ya. Firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau ya. Jadi kan itu janji firman Tuhan. Kita tetap percaya, kita tetap pegang firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, ketika kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tidak mengandalkan manusia, tapi kita berpegang teguh pada Tuhan, berharap sepenuhnya pada Tuhan, maka kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada kami dalam ibadah KKR malam ini. Kami diberkati oleh firman-Mu, biarlah kami tetap menjadi orang yang lebih dari pemenang, yaitu dengan mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kami berani bayar harga untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, menjadi bekal, menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.